dan shalom. Berjumpa lagi dalam renungan Bina Muda PPGT di edisi 12 sampai dengan 18 Januari 2025. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam kesempatan dalam renungan Bina Muda PPGT di tahun ini, di tahun 2025. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan akan sebagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta pertolongan lewat doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih atas tuntunan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan senantiasa boleh menuntun dan menjaga, menyertai kehidupan kami sampai dengan pada saat ini Tuhan. Dan saat ini, pada waktu ini kami akan belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk senantiasa boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah senantiasa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Senantiasa Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat agar senantiasa boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan Bina Muda PPGT edisi 12 sampai dengan 18 Januari 2025 yang merupakan minggu pertama setelah Epifani, kita akan merenungkan renungan yang disiapkan oleh Bina Muda yang terambil dari Lukas 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Lukas 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ayat yang ke-15, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Lalu turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Amin. Dalam renungan Bina Muda PPGT pada edisi kali ini diberi sebuah tuntunan tema, Ia lebih dari aku. Jika dalam bahasa Toraja, Inang losong ia na aku. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah teori dari Abraham Maslow menerangkan tingkatan kebutuhan manusia.
Maslow menerangkan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Maslow menampakkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan paling tinggi bagi manusia. Hal tersebut didasari oleh hasrat manusia untuk menunjukkan dirinya kepada orang lain. Manusia ingin mendapatkan pengakuan akan kehebatan, keunggulan, dan potensi yang dimiliki. Banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk meninggikan diri karena merasa diri pintar dan hebat. Akibatnya, mudah sekali merendahkan orang lain yang dianggap tidak mampu. Kita menjadi sulit mengakui potensi dan prestasi orang lain. Bahkan, ada yang sampai mengakui prestasi atau hasil kerja orang lain. Semua karena ingin mendapatkan pengakuan kalau kita lebih dari yang lain. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes juga memiliki kesempatan untuk meninggikan diri karena potensi yang dimilikinya. Ada banyak orang yang menjadi pengikut Yohanes, dan mereka percaya bahwa Yohanes adalah utusan Allah. Banyak pula di antara mereka yang menyangka jika Yohanes adalah Mesias. Hal ini bisa dijadikan momentum oleh Yohanes untuk meninggikan diri. Akan tetapi, Yohanes tidak melakukannya. Ia sadar benar dirinya bukanlah Mesias. Yohanes memang diutus Allah menyerukan pertobatan tetapi bukan sebagai Mesias. Kesadaran diri yang tinggi dimiliki Yohanes, sekalipun godaan untuk meninggikan diri begitu besar. Ia tetap berkomitmen sebagai utusan yang menyerukan tentang pertobatan. Baptisan yang dilakukannya adalah baptisan pertobatan, sedangkan Yesus Kristus akan datang membaptis dengan Roh Kudus. Yohanes menjelaskan bahwa Yesus lebih tinggi dan berkuasa dari dirinya. Di hadapan Yesus Kristus, ia bukan siapa-siapa, sekalipun perannya sangat penting. Tetapi Yohanes tetap merendahkan diri di hadapan Yesus Kristus. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Bapa melalui surat dari langit yang berbunyi, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Semakin jelaslah bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dialah yang akan membebaskan umat manusia dari dosa. Melalui kerendahannya, Yesus Kristus datang menjumpai manusia. Seperti yang ditegaskan dalam PGT bab keempat butir 1, Yesus Kristus anak Allah meninggalkan kemuliaannya dan mengosongkan dirinya. Dalam kerendahannya justru ia ditinggalkan atau ditinggikan oleh Bapa dan Yohanes. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan yang disebut Abraham Maslow tentu banyak memengaruhi dan menjiwai kehidupan kita. Kita begitu antusias untuk menunjukkan kebolehan dan kehebatan kita. Ada banyak sekali hal yang menggoda kita untuk meninggikan diri. Talenta dan potensi diri yang Tuhan berikan justru banyak disalahgunakan. Kita sangat kaya dengan talenta. Ada yang bertalenta berbicara, bernyanyi, bermain musik, membaca puisi dan pidato, kemampuan menggunakan teknologi, akademik yang baik, dan kemampuan lainnya. Namun kita seringkali meninggalkan diri atau meninggikan diri atas apa yang kita miliki tersebut. Kita lupa bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Sebagai pemuda-pemudi, kita disadarkan bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita meneladani Yesus Kristus dan Yohanes. Yesus Kristus datang dengan penuh kerendahan untuk menebus manusia. Yohanes tetap merendahkan hati di hadapan Yesus Kristus. Marilah kita saling menghargai. Kita belajar mengapresiasi orang lain yang berprestasi atau berkarya. Kita juga belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Amin firman Tuhan.
Mari kita mengakhiri renungan kita dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan kami bersyukur atas tuntunan penyertaan Tuhan, waktu persekutuan yang sudah boleh Tuhan sediakan kepada kami. Kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah senantiasa firman Tuhan boleh terus mengajarkan kami, agar kami sebagai anak muda-Mu mampu memahami bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan kami anak muda-Mu untuk senantiasa berkomitmen, merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Dengan apapun yang sudah kami miliki, anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, segala bentuk potensi, kepintaran, keahlian dan sebagainya, Tuhan senantiasa mengajar kami melalui firman-Nya untuk senantiasa boleh digunakan untuk senantiasa melayani sesama, meninggikan Tuhan dan senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Biarlah senantiasa firman kebenaran Tuhan ini senantiasa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terlebih kami senantiasa boleh melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak muda-Mu. Ajar kami untuk senantiasa boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak muda-Mu. Tuhan tuntun dan sertai kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Biarlah kami semua dalam lindungan penyertaan Tuhan. Berkati kami yang dalam pekerjaan, berkati kami yang dalam pergumulan, berkati kami yang senantiasa boleh bersuka cita pun Tuhan memberkati kami yang dalam keadaan duka cita. Biarlah senantiasa Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai dan menguatkan kami semua. Terima kasih waktu dan persekutuan terlebih firman Tuhan yang sudah boleh kami rasakan pada saat ini Tuhan. Ini doa kami, berkati kami semua. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, rekan-rekan sekalian pemuda, demikianlah renungan Bina Muda PPGT edisi 12 sampai dengan 18 Januari 2025. Biarlah lewat renungan ini kita senantiasa boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Terima kasih teman-teman pemuda sekalian yang boleh bergabung bersama dengan PPGT Jemaat Bethlehem melalui renungan Bina Muda. Biarlah senantiasa kita boleh terus dikuatkan, kita boleh terus diberkati melalui firman-firman Tuhan dalam renungan Bina Muda hari ini dan seterusnya. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.